Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Logika Matematika akan menjelaskan materi konvers, invers, dan kontraposisi. Sebelumnya kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota, yaitu Amal Nur Fauzan, Dina Mardiana, Egi Anggista, Faiz Faisal Hafiz, Faizal Ramadan, Fitriani Salsabila, dan Tisa Destriani. Konvers, invers, dan kontraposisi. Dari sebuah implikasi dapat diperoleh pernyataan yang disebut konvers, invers, dan kontraposisi. Hubungannya adalah sebagai berikut. Halo teman-teman, pertama-tama kita akan membahas tentang konvers. Konvers ini, jika P maka Q, maka kita akan dapat menemukan konvers tinggal dibalikan. Q maka P. Untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh. Konvers dari pernyataan, jika saya lapar maka saya akan makan. Jawabnya, kita variabelkan dulu si P sama dengan saya lapar dan Q sama dengan saya makan. Jadi konversnya, jika saya makan maka saya akan lapar. Lalu ada inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Jika P maka Q, inversenya jika negasi P maka negasi Q. Contohnya, inverse dari pernyataan jika Bayu rajin baca buku maka Bayu cerdas. Penyelesaiannya, variabel P sama dengan Bayu rajin baca buku. Variabel Q sama dengan Bayu cerdas. Maka kalimat inversenya, jika Bayu tidak rajin baca buku, maka Bayu tidak cerdas. Pembahasan nomor 3. Kontraposisi. Apa itu kontraposisi? Kontraposisi merupakan kebalikan dari negasi sebuah pernyataan implikasi. Dari P maka Q, maka kita akan mendapatkan negasi Q maka negasi P. Untuk lebih jelasnya kita belajar dari contoh. Kontraposisi dari pernyataan jika saya pandai maka mahasiswa lulus ujian akhir. Penyelesaiannya adalah kita buat dulu divariabelkan P sama dengan mahasiswa pandai dan Q lulus ujian akhir. Jadi nilai kontraposisinya adalah kalimatnya jika mahasiswa tidak lulus ujian maka mahasiswa tidak pandai. Berikut merupakan tabel kebenaran konvers, invers, dan kontraposisi. Dapat dilihat dari tabel berikut. Dapat disimpulkan jika konvers dan invers merupakan ekuivalen atau kesamaan. Begitu pula implikasi dengan kontraposisi merupakan ekuivalen atau kesamaan juga. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Dewi rajin kuliah, maka ia pasti pandai. Penyelesaiannya, variabel P-nya sama dengan Dewi rajin kuliah dan variabel Q-nya sama dengan Dewi pasti pandai. Konversnya, konvers itu jika Q maka P. Jadi dibalikkan. Jika Dewi pandai maka ia rajin kuliah. Lalu ada inverse. Inverse itu jika negasi P maka negasi Q. Jadi jika Dewi tidak rajin kuliah, maka ia pasti tidak pandai. Yang terakhir, kontraposisi. Kontraposisi itu merupakan kebalikan dari inverse, yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi jika Dewi pasti tidak pandai, maka Dewi tidak rajin kuliah. Lalu selanjutnya akan dibahas hukum-hukum proposisi oleh
Untuk yang selanjutnya ada hukum-hukum aljabar proposisi atau aturan pergantian. Yang pertama ada hukum idempoten dan dua rumusnya. Yang pertama buka kurung P injungsi P tutup kurung sama dengan P, dan yang kedua ada buka kurung P konjungsi P tutup kurung sama dengan P. Untuk yang kedua ada hukum asosiatif dan dua rumusnya. Yang pertama buka kurung P injungsi Q tutup kurung injungsi R sama dengan P injungsi buka kurung Q injungsi R tutup kurung. Untuk yang kedua ada buka kurung P konjungsi Q tutup kurung konjungsi R sama dengan P konjungsi buka kurung Q konjungsi R tutup kurung. Untuk yang ketiga ada hukum komunitatif dan dua rumusnya. Yang pertama buka kurung P konjungsi Q tutup kurung sama dengan buka kurung Q konjungsi P tutup kurung. Yang kedua ada buka kurung P injungsi Q tutup kurung sama dengan buka kurung Q injungsi P tutup kurung. Untuk yang keempat ada hukum distributif dan dua rumusnya. Yang pertama ada buka kurung P injungsi Q tutup kurung konjungsi R sama dengan buka kurung P konjungsi R tutup kurung injungsi buka kurung Q konjungsi R tutup kurung. Terus yang kedua ada buka kurung P konjungsi Q tutup kurung injungsi R sama dengan buka kurung P injungsi R tutup kurung konjungsi buka kurung Q injungsi R tutup kurung. Untuk yang kelima ada hukum identitas. Yang pertama ada P injungsi Hukum komplement. Yang pertama, P disjungsi negasi P sama dengan T. Yang kedua, P konjungsi negasi P sama dengan F. Yang ketiga, negasi kurung buka negasi P kurung tutup sama dengan T. Yang keempat, negasi T sama dengan F dan negasi F sama dengan T. Untuk yang ketujuh ada hukum transposisi yang berumus P implikasi Q sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Untuk yang kedelapan ada hukum implikasi yang berumus P implikasi Q sama dengan negasi P injungsi Q. Untuk yang kesembilan ada dua rumus. Yang pertama P implikasi sama dengan buka kurung P implikasi Q tutup kurung disjungsi buka kurung Q implikasi P tutup kurung. Untuk yang kedua P implikasi sama dengan buka kurung P disjungsi Q tutup kurung injungsi buka kurung negasi Q disjungsi negasi P tutup kurung. Untuk yang ke-10 ada hukum eksportasi dan rumusnya P implikasi buka kurung Q implikasi R tutup kurung sama dengan buka kurung P disjungsi Q tutup kurung implikasi R. Untuk yang ke-11 ada hukum De Morgan dengan dua rumus. Yang pertama negasi buka kurung P disjungsi Q tutup kurung sama dengan negasi P injungsi negasi Q. Untuk yang kedua ada negasi buka kurung P injungsi Q tutup kurung sama dengan implikasi P disjungsi
negasi Ki. Berikut adalah salah satu pembuktian ekuivalensi hukum aljabar proposisi dengan tabel kebenaran. Misal, hukum transposisi yang bunyinya jika P maka Q sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Bisa dilihat dari tabel berikut ini. Hasil dari jika P maka Q dan jika negasi Q maka negasi P mempunyai kesamaan yang disebut ekuivalen. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.